Aspirasi terkait afirmasi untuk guru honorer yang telah lama mengabdi, Mas Menteri, ini juga masih tetap terus disuarakan, mungkin tidak hanya di Dapil saya Sulawesi Barat, tapi tentu di dapil-dapil lain, yang dimana mohon pertimbangannya bukan hanya dari segi umur, tapi tetap dari pengabdiannya juga tolong agar seluruh pengabdi-pengabdi untuk pendidikan Indonesia ini bisa diangkat, karena tersampaikan. Yang pertama terkait masalah P3K, Mas Menteri, memang tadi lebih kurangnya juga sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman semua, tapi rasa-rasanya juga dari kami juga tetap harus menyampaikan, seperti kemarin kita juga mendengar gitu ya, aspirasi dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan itu sebenarnya banyak sekali yang diutarakan sama mereka, yang dimana ini menurut kami juga harus menjadi perhatian daripada Mas Menteri dan juga jajaran, misalkan terkait realita di mana sebenarnya guru honorer yang betul-betul honorer itu justru kalah saing dengan guru tetap yayasan yang memang sudah bersertifikat. Lalu juga migrasi guru P3K yang lolos dari swasta, akhirnya itu menciptakan kekosongan di sekolah swasta tersebut, sampai akhirnya si swasta-swasta ini kan mau nggak mau jadi harus membuka perekrutan guru kembali, dan juga itu sebenarnya bukan sedikit, bahkan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut, Mas Menteri. Maksudnya ada outcome yang terjadi seperti itu di lapangan begitu. Lalu juga lagi dan lagi aspirasi terkait afirmasi untuk guru honorer yang telah lama mengabdi, Mas Menteri, ini juga masih tetap terus disuarakan, mungkin tidak hanya di Dapil saya Sulawesi Barat, tapi tentu di dapil-dapil lain, yang dimana mohon pertimbangannya bukan hanya dari segi umur, tapi tetap dari pengabdiannya juga tolong dipertimbangkan. Dan juga saya rasa lintas kementerian juga harusnya mempertimbangkan opsi ini juga gitu, maksudnya tidak hanya Kemendikbudristek tapi juga lintas kementerian lainnya. Lalu juga kami dari fraksi Nasdem dan juga saya pribadi gitu ya, positif dan juga optimis sekali sebenarnya terhadap inovasi di dunia pendidikan kita. Tetapi itu tadi, kita juga tetap harus menjaga keseimbangannya itu. Saya yakin kita bisa dan mampu meraih visi dari Merdeka Belajar yang selama ini selalu digaungkan oleh Mas Menteri dan jajaran, tetapi dengan catatan jika kita memang tetap bisa mengupayakan agar tercipta merdeka untuk mengajarnya itu sendiri, Mas Menteri. Lalu juga terkait evaluasi Mas PTN. Menteri, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Davi, Pak Bisri dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Demokrat, Mas Bram. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan komisi beserta anggota Komisi 10 yang hadir secara fisik maupun juga virtual. Yang kami hormati Mas Menteri beserta jajarannya yang telah hadir pada siang hari ini. Ada beberapa hal isu yang sudah kita bahas dan sudah banyak digambarkan oleh teman-teman komisi. Tetapi ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan dan juga saya tekankan. Pertama, berkenaan dengan isu persoalan P3K guru. Yakni yang pertama, saat kita mendengarkan bahwa ada skema ataupun juga kebijakan guru honorer itu diangkat menjadi P3K, ini membawa angin segar bagi kita semua. Karena kami percaya bahwa lompatan besar dalam dunia pendidikan Indonesia, dalam membicarakan tentang peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, kuncinya ada di pada guru. Tetapi pengalaman yang kita hadapi pada tahun 2021 dari target 1 juta itu yang bisa diakomodir dan juga di segala macamnya didukung sekitar 300.000. Nah, ini terbangun apalagi yang namanya isu yang saya dengar di berita juga bahwa di tahun 2023 pemerintah memiliki kebijakan tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, apakah pada tahun 2022 ini kita bisa memperjuangkan guru-guru honorer itu, sedangkan pengalaman kita tahap pertama dan tahap kedua memiliki banyak problematika ataupun juga permasalahan. Nah, saya harapkan tadi saya apresiasi sudah disampaikan oleh Mas Menteri komitmennya terhadap guru,
Tapi nanti ini akan jadi pegangan kita pada tahun 2022 bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga permasalahan-permasalahan rekrutmen ini cepat diselesaikan. Saya harapkan segala macam problematika yang kita hadapi di tahap 1 dan tahap 2 menjadi pembelajaran sehingga di tahap ketiga tidak ada problematika maupun juga problematika lainnya. Tadi secara mendetail sudah banyak disampaikan oleh teman-teman komisi dan segala macamnya. Intinya adalah kami mendorong agar seluruh pengabdi-pengabdi untuk pendidikan Indonesia ini bisa diangkat. Karena mulai dari kesejahteraan mereka yang kita perhatikan, dari situlah kita baru bisa bicara tentang upskilling dan juga mempersiapkan kualitas pendidikan dan segala macamnya. Selanjutnya, saya ingin membicarakan tentang program kerja tahun 2022. Nah, karena itu kita ingin pada tahap berikutnya, setelah kita lakukan evaluasi menyeluruh dari tahap 1 tahap 2 rekrutmen ini, nanti pada tahap ketiga ini kita konsolidasikan bersama supaya apa yang kita putuskan, sekali lagi semangatnya seperti disampaikan oleh Mas Menteri, untuk rekrutmen 1 juta ini bisa terlaksana dengan baik, terlebih-lebih bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama, baik terutama yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira itu Mas Menteri. Sebelum kita masuk lapsing, saya persilahkan Mas Menteri untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kami persilahkan Mas. Terima kasih Pak Ketua. Ini berdasarkan catatan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari sejak raker yang dulu saya udah umumkan, itu udah tidak ada lagi, udah kita ubah, nggak akan kita exclude yang di bawah 60 anak untuk nggak dapat BOS. Mohon bisa dikomunikasikan, jadi tidak perlu panik. Untuk TIK, TIK itu sebenarnya ada anggarannya sangat besar, 3. Tidak betul, mohon bisa dicek, silakan datang ke lapangan, mengunjungi sekolah penggerak, itu bukan sekolah-sekolah favorit, sampai di ujung-ujung. Terima kasih. Mungkin Buket mau sedikit, Buket, di Zoom.